Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ulang karena saya sedang merekam, nanti bisa dilihat di YouTube. Saya bagian tanya jawab. Langsung saja kita bertanya dan menjawab. Pertanyaannya pada dasarnya sama. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya lumayan bagus untuk ditanyakan. Ada yang sebetulnya sudah jelas terpampang di slide, tapi mungkin karena tidak membaca slide jadinya memang belum bisa terjawab. Tapi nggak apa-apa, namanya juga orang bertanya terserah lah ya. Cuman beda bertanya dan kritis tuh perlu dicari tahu bedanya nanti lama-lama. Pertanyaan yang sudah tahu jawabannya itu bukan pertanyaan, ngetes dan basa-basi namanya. Oke lanjut, langsung saja saya izin untuk presentasi, bukan presentasi ya, presentasikan, streaming layar saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya mungkin kurang jelas, langsung bisa menghidupkan mikrofonnya ataupun bisa melalui chat Anda. Pertama, pertanyaan yang baik dari Aulia adalah apakah SLR harus dua arah, Pak? Terus kalau iya, kenapa menggunakan dua arah, nggak kayak GNSS dalam penentuan jaraknya? Nah ini saya sedikit curiga bahwa kalian masih banyak yang mungkin belum mengerti kenapa harus satu arah, kenapa harus dua arah, dan apa bedanya satu arah dan dua arah. Selalu saya ingatkan, maksudnya satu arah adalah kayak kalau Anda WA tapi nggak dibales. Nah itu kan satu arah ya. Kalau misal Anda WA teman Anda atau WA seseorang tidak dibalas, itu berarti komunikasi satu arah. Anda mengirimkan tapi Anda tidak menerima kembaliannya. Kalau dalam konteks pekan lalu saya jelaskan lagi-lagi adalah ada Evan sama ada Rifki yang lagi main bola. Evan ngirim bola ke Rifki, tapi Rifki tidak mengirim bola ke Evan. Kira-kira jarak mana yang bisa diukur dari situ? Ya jarak antara Evan ke Rifki dalam arti oke, Evan mengirim bola jam 5, Rifki menerima bola jam 6. Jarak yang diukur berarti apa? Ya udah, berarti jarak antara Evan dan Rifki satu arah saja. Beda waktunya berapa? Jam 5, jam 6 dikurangi jam 5. Berarti beda waktu atau waktu yang ditempuh antara Evan dan Rifki adalah 1 jam. Kalau kecepatan bola 1 jam adalah 1 kilometer, maka sudah jelas jarak dari Evan dan Rifki adalah 1 kilometer, kan begitu. Kalau dua arah berarti Evan ngirim bola ke Rifki, Rifki mengirim balik bolanya ke Evan, ditendang balik ke Evan. Kalau kecepatannya sama, berarti waktu yang dibutuhkan agar bola itu kembali ke Evan atau bola itu direkam kembali oleh Evan adalah 2 jam. Itulah kenapa jaraknya itu dibagi 2 dari beda waktunya, dari waktu yang ditempuh, bukan dikali 1 saja atau bukan hanya 1 saja. Kenapa kok nggak cuma 1? Ya karena jarak yang ditempuh bolak-balik 2 kali. Padahal kita cuma ingin tahu jarak antara Evan sama Rifki. Bukan jarak Evan ke Rifki lalu balik ke Evan lagi. Itulah maksudnya satu arah dan dua arah. Dua arah Anda kirim WA, dibalas WA Anda. Nah, itu berarti dua arah. Searah berarti apa? Anda kirim WA tidak dibalas, itu berarti satu arah. Nah, kenapa SLR kok dua arah? Karena yang merekam pengirimannya kan di bawah. Yang punya jam kan di bawah. Satelit nggak punya jam, satelit nggak punya apa-apa. Satelit cuma bertindak sebagai pemantulnya saja. Cuma bertindak sebagai cerminnya saja. Tidak bisa ngerekam waktunya, tidak punya informasi apa-apa, tidak punya. Dan juga sinar laser yang dikirimkan oleh si SLR itu tidak memiliki informasi apa-apa, ya sinar aja gitu. Beda dengan GNSS. GNSS sinyalnya memiliki informasi. Karena ingat sinyal itu sebuah kendaraan. Kendaraan bisa kosong, bisa diisi, bisa. Sinyal dalam konteks SLR, dalam hal ini adalah sinar laser, tidak memiliki informasi di dalamnya, tidak ditunggangi apa-apa. Sedangkan sinyal dalam GNSS ditunggangi informasi-informasi. Informasi apa, Pak? Pekan lalu sudah saya jelaskan. Informasi yang ditunggangi semacam waktu ketika dipancarkan dari satelit itu jam berapa, kesehatan satelit itu gimana, posisi satelitnya itu kayak apa. Nah itu di GNSS, di SLR ada itu tidak.
Satelitnya ya cuma muter-muter aja, ada pikirannya tidak ada, ada informasi apa nggak ada. Dia hanya sebagai pemantulnya saja, hanya sebagai bagian untuk memantulkan saja, udah cukup, tidak lebih dari itu. Itulah kenapa semua informasi itu harus disimpan di stasiun bumi. Kapan mulai jalannya di stasiun bumi disimpannya, kapan kembalinya di stasiun bumi jalannya. Tidak bisa tidak dilakukan dua arah, karena kalau satu arah ya kelar sudah. Kamu dapat apa? Kamu cuma tahu jalannya kapan, kapan kembalinya nggak tahu. Bagaimana kamu bisa menghitung? Itulah maksudnya. Kalau misal Anda ingin saya coba bikin apa namanya penjelasan sedikit ya, saya ulang-ulangi terus-terus lah, nggak apa-apa lah ya. Ini ada bumi, ini ada satelit. Kalau Anda pakai GPS dari sini ke sini, udah. Karena di dalam sinyalnya ini itu terdapat informasi waktunya. Jadi kamu ketika ngolah di darat atau di bumi, kamu tahu, oh dari informasi yang terekam dalam sinyalnya, ternyata dia itu dipancarkan jam 5, saya terima jam 6. Oh berarti beda waktunya atau waktu tempuhnya ternyata 1 jam ya. Nah beda kalau SLR kamu punya sinyal kamu punya bumi di sini, satelit ada di sini. Kalau Anda pancarkan begini, lalu tidak kembali, kamu cuma punya waktu berangkatnya aja, waktu pulangnya berapa? Nggak tahu. Karena ini tidak ada informasi apa-apa. Harus ada waktu kembaliannya. Gimana cara ngerekam waktu kembaliannya? Ya diterima. Oh, saya kirimkan jam 5. Terus di-read sama si ini, terus dapat balasan jam 6. Berarti waktu tempuhnya berapa? 1 jam. Waktu tempuh dari mana ke mana? Dari bumi ke satelit, dari satelit ke bumi. Nggak cuma satu arah loh ya, beda loh ya. Kalau waktu tempuh bolak-balik 1 jam, berarti waktu tempuh searah berapa harusnya? Ya, setengah jam, kan ya jelas. Berangkat ke sini setengah jam, balik lagi setengah jam. Itu maksudnya. Dan itu adalah bedanya. Semoga berkali-kali ini saya jelaskan agar nanti ketika UAS kalau keluar bisa dijawab. Karena kok kayaknya pertanyaan ini selalu keluar terus ya. Ketidakpahaman antara searah dan dua arah ini, entah apa saya tidak bisa menjelaskan atau bagaimana. Ya mungkin nanti bisa dicek di UAS. Kalau ternyata nggak ada yang bisa jawab ya berarti saya nggak bisa jelasin. Gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Dori. Dori bertanya, Pak, saya masih bingung di bagian skema kerja sistem SLR. Kapan kita tahu selang waktunya dan hamburan sinyal yang diterima? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sebetulnya bisa dilihat dari gambar yang sekarang saya tunjukkan di sini. Nah, kasarannya begini. Anda punya laser. Kayak di pasar malam itu, beli di pasar malam itu. Ketika Anda memencet laser itu, kan ada pencetannya ya, ada tombolnya. Maka lasernya itu memberi informasi kepada jam atom yang akan selalu berjalan. Jam atom nggak bisa berhenti. Kalau jam atom berjalan, ya, kalau jam atom berhenti namanya bukan jam. Namanya adalah stopwatch. Kata-kata saya stopwatch itu hanya istilah saja. Karena yang direkam oleh jam atomnya kapan dikirim, kapan nerima. Nah, kapan dikirim itu ketika Anda mencet tombol on. Ketika Anda mencet tombol lasernya. Nah, itu berarti jam, let's say kalau misal Dori memencet jam 5 pagi, Pak. Nah, berarti tombol on-nya kapan dipencet? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Berjalanlah dia ke atas, red, dipantulkanlah dia, set, lalu ada sebuah pendeteksi sinyal. Ada yang tanya tadi, pendeteksi sinyal bentuknya apa? Bentuknya adalah sebuah sensor, jelas. Nggak mungkin muka manusia, nggak bisa. Jawab, bentuknya adalah sebuah sensor, yang mana sebuah sensor ini, kalau misal udah, oh ini udah diterima nih, ya Allah, terus habis itu aku harus ngapain ya? Nah, mengirimkan informasi ke jam atom. Hei jam atom, udah ku terima loh sinyal balikannya. Nah, lalu jam atom mencatat, oh ternyata diterima pas jam 6. Berarti selang waktunya berapa? 1 jam. Nah, selang waktu ini disimpan di sebuah komputer. Sehingga kalau Dori mau lihat,
Oh, tadi itu sinyalnya saya kirimkan jam 5, saya terima jam 6 ya ternyata. Gitu. Jadi yang disimpan adalah selang waktunya. Selain menyimpan selang waktu, komputer juga menyimpan seberapa besar hamburan atau balikannya. Apakah yang saya kirimkan amplitudenya 5 meter, ternyata yang keterima cuma 4 meter, ya sudah berarti itu adalah balikannya. Balikan itulah yang disimpan. Urusannya apa kedua hal itu? Karena dalam pemrosesan nanti membutuhkan selang waktu untuk menentukan jarak dan juga membutuhkan seberapa besar balikannya agar Anda bisa mengetahui waktu normal seperti yang nanti ada yang tanya juga. Semoga mengerti. Kalau ternyata tidak mengerti, silakan Anda bertanya di sini. Karena itu penting, karena kalau tidak akan saya keluarkan di UAS juga soalnya. Kalau ternyata ada yang masih tidak mengerti. Apakah kira-kira ada yang masih tidak mengerti atau kurang mengerti dari siapa sih yang hilang harusnya? Saya mute soalnya. Apakah ada yang masih tidak mengerti dalam proses ini, dua ini? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, ada lagi yang bertanya, apa maksud dari panjang pulsa itu apa? Pulsa ini bukan kredit di handphone Anda ya. Bukan pulsa saya 50.000, bukan. Pulsa ini adalah, nah ini memang ilmu fisika dasarnya mungkin masih tidak seberapa itu kemarin ketika fisika dasar, tapi nggak apa-apa, saya coba ulangi pelan-pelan saja. Maksudnya adalah begini, Anda tahu panjang gelombang ya, panjang gelombang adalah jarak yang ditentukan atau yang ditempuh oleh sebuah gelombang agar bisa memenuhi satu puncak dan satu lembah. Itu adalah panjang gelombang. Ini adalah panjang gelombang. Atau ada definisi lain, yaitu jarak yang ditempuh antara satu puncak ke puncak yang lain. Ini adalah satu gelombang, satu panjang gelombang. Nah, pulsa itu apa? Pulsa itu adalah begini. Misal, Anda memencet sebuah tombol yang nanti keluar suara. Kayak contoh kalau lagi lomba cerdas cermat. Anda pencet bunyi tit gitu atau bunyi tring gitu ya. Nah, itu lama Anda memencet tombolnya atau lama Anda memancarkan sinyal itu namanya adalah panjang pulsa. Panjang pulsa tidak ada urusannya dengan panjang gelombang, periode gelombang, dan frekuensi gelombang. Tidak ada. Panjang pulsa bisa jadi sangat pendek. Panjang pulsa seperti contoh yang dalam SLR itu bahkan hanya berapa pikosecond. Pikosecond itu lebih kecil daripada nanosekon. Maksudnya gimana? Berarti yang dipancarkan oleh pengirim sinyal itu sebetulnya tidak satu lengkap begini. Ini suara siapa ya? Tidak satu lengkap begitu, tetapi yang dikirimkan atau yang dipancarkan itu mungkin hanya segininya saja. Nah, hanya gelombang ininya saja yang dipancarkan. Nanti beberapa waktu lagi dipancarkan lagi yang segini. Nanti beberapa waktu lagi dipancarkan lagi yang segini dan sebagainya. Karena dia adalah sebuah gelombang atau sinyal yang diskrit, sinyal yang dimulai oleh sebuah pencetan tombol dan diakhiri oleh sebuah pencetan tombol. Itulah namanya pulsa. Nah, satu pulsa seberapa ya? Segini nih, satu kotak ini. Satu kotak ini adalah satu pulsa. Tidak ada urusannya dengan panjang gelombang. Itulah kenapa kalau dalam penjelasan yang tadi saya jelaskan, nah, mana bukan ini? Nah, ini ya. Panjang pulsanya hanya 0,1 sampai 0,2 nanosekon. Sedangkan panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya kalau dalam SLR adalah, mana tadi? Harusnya ada ya. Sebentar. Panjang pulsanya adalah, nah ini, sorry kok panjang gelombangnya adalah 532 nanometer. Beda.
Ini adalah 300 sampai 200 pikosekon. Kalau dalam hal ini adalah 0,1 sampai 0,2 nanosekon. Artinya apa? Ini bedanya. Panjang gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan. Bukan waktu, sorry. Panjang gelombang adalah panjang antara satu puncak ke puncak lain atau antara satu lembah ke lembah lain atau panjang yang dibutuhkan dalam untuk mengcover satu naikan dan satu turunan, satu puncak dan satu lembah, itu namanya panjang gelombang. Sedangkan pulsa itu kalau dalam konsep ini mirip kayak berapa lama kita mencet. Kita ibaratkan gini aja lah, SLR itu kayak laser yang Anda beli di pasar malam. Kan Anda bisa pencet-pencet tuh. Berapa lama Anda memencet tombol itu berarti itu adalah panjang pulsa milik Anda. Berarti 0,1 sampai 0,2 nanosekon ini berarti apa? Berarti lama waktu Anda memencet tombolnya itu hanya 0,1 nanosekon. Tit, udah. Tit, udah. Gitu berarti. Maksudnya adalah seperti itu. Berapa lama Anda mencet tombol itu? Berapa lama Anda mencet tombol tidak ada hubungannya dengan beda waktu yang direkam oleh si ini ya. Tidak ada beda waktu yang direkam, mana tadi? Tidak ada di sini, di belakang. Tidak ada beda, ini beda antara selang waktu ini dengan panjang pulsa itu beda. Kalau panjang pulsa mirip kayak kamu mencet, habis itu kamu lepas pencetannya. Itu adalah panjang pulsa. Sedangkan selang waktu adalah ketika kamu mencet, itu mulai on stopwatch-nya, jalan terus waktu kan. Nah, ketika diterima oleh pendeteksi sinyal bilang ke si jam atom, hey stop penghitungan selang waktumu, aku sudah mendapatkan sinyalnya. Nah, itu di stop. Bukan tombolnya yang di stop. Tombolnya di stop setelah satu pulsa atau 0,1 atau 0,2 nanosekon itu. Jadi, selang waktu itu dimulai ketika Anda mencet tombol, tapi tidak diakhiri ketika Anda melepas tombol. Tidak ada hubungannya. Ketika Anda mulai mencet tombol, selang waktunya mulai. Ketika Anda melepas tombol, selang waktunya nggak berhenti, tetap jalan karena belum ada sinyal yang diterima. Lama waktu Anda mencet tombolnya dari lasernya on sampai lasernya off, bukan selang waktunya yang off ya, lasernya yang off itu adalah panjang pulsa. Semoga paham. Kalau dari gambar yang tadi saya sampaikan di terakhir adalah hijau ini, tidak kelihatan kayaknya kursor saya, hijau ini adalah panjang gelombang. Dari sini ke sini satu panjang gelombang. Yang warna merah ini adalah panjang pulsanya. Jadi panjang pulsa itu bisa tidak sampai satu gelombang. Malah biasanya memang tidak mungkin sampai satu gelombang. Karena tidak punya energi untuk itu. Energinya terbatas. Kenapa kok ada hubungannya dengan energi? Jawabannya adalah ada di pertanyaan yang menarik dari si, nah ini nih, mana tadi ya? Nah, saya lupa mencet ya. Yaitu pertanyaannya si Amar. Pak, laser itu kan katanya bisa memotong suatu benda. Mirip kayak kalau Anda mungkin mengalami hitan atau sunat laser ya. Ya meskipun sebenarnya bukan laser ya, itu adalah solder sebenarnya ya, kalau Anda pernah lihat gitu ya. Sebenarnya bukan laser. Kalau laser yang beneran itu contohnya adalah seperti ini. Saya coba bukakan ini ya. YouTube saya semoga kelihatan. Nah, laser cutter itu adalah seperti yang ini. Mana ya laser cutter? Bukan itu. Gami Coca-Cola nggak penting itu ya. Ini yang paling atas sendiri nih. Nah, ini dia menggunakan laser itu ya. Nah, lasernya itu bisa bentar. Nah, ini nih. Nah, ini dia pakai laser nih. Kalau Anda kelihatan tuh. Nah, itu sinar laser yang bisa memotong. Pertanyaannya, apa bedanya sinar laser ini dengan sinar laser yang digunakan untuk SLR? Pada dasarnya sama, cuman bedanya adalah energi yang dikeluarkan. Energi yang dikeluarkan oleh sinar laser ini sangat besar, itulah kenapa dia bisa sampai motong. Sedangkan energi yang dikeluarkan untuk SLR tidak seberapa besar seperti ini. Karena kalau besar seperti ini, ada pesawat lewat, pesawatnya kepotong, kelarlah sudah. Kan begitu ya. Nah, itulah bedanya antara sinar laser itu,
SLR dengan sinar laser yang ini. Ini bisa digunakan untuk memotong. Nah, contoh bisa Anda lihat, lasernya beda Pak atau sama? Sama, tidak ada bedanya sebenarnya. Nah, terus pertanyaannya, apa namanya? Selanjutnya adalah pertanyaan Ohoy ya, paling epik seperti biasa. Kenapa Pak harus warna hijau sinar lasernya? Saya sukanya warna merah atau pink Pak, boleh nggak saya pakai sinar warna merah atau pink? Jawabannya terletak pada, Anda kalau masih ingat, atmosfer itu ada absorpsi sama ada transmisi. Di antara warna hijau, merah sama biru, yang paling banyak transmisinya itu adalah yang warna hijau. Itulah kenapa digunakannya yang warna hijau, tidak warna merah atau warna biru. Dan karena hijau itu penetrasinya biasanya yang paling enak, artinya dengan tenaga yang sama, hijau itu bisa sampai lebih jauh. Kenapa? Karena panjang gelombang warna hijau, kamu ingat Pak, itu lebih pendek atau lebih panjang? Lebih pendek dibandingkan yang lain. Yang paling panjang di antara merah, biru, hijau adalah warna merah. Itulah bedanya. Dan kenapa hijau itu dipakai. Lalu ada pertanyaan lagi. Nah, Nadia bertanya, Pak, apakah penembakan laser pada satelit itu hanya di satu posisi, sekali aja atau berulang-ulang? Jawabannya adalah berulang-ulang. Kalau Anda mau lihat, di sini sebetulnya ada di YouTube ya, bisa Anda coba lihat. Tapi saya kasih tahukan sajalah biar Anda tidak bertanya-tanya lagi, seperti contoh nih ya. Ini nih, firing lasers into space. Semoga kelihatan. Kalau Anda kelihatan di sini. Nah, ini akan mengukur. Dia mulai mengukur dan perhatikan bagaimana pergerakan dari si teleskopnya. Ini ada suara-suara khusus ya. Semacam suara Star Wars ini. Nah, Anda bisa lihat awalnya dia mengarah ke matahari atau ke matahari ini ya, kalau Anda bisa lihat ya teleskopnya. Tapi setelah itu dia bergeser karena dia sudah menghadang satelitnya. Nah, lalu dia pelan-pelan dia akan berputar. Nah, perputaran itu digunakan untuk apa? Untuk menghadang satelit terus. Jadi ketika satelit itu kelihatan, karena tadi ada pertanyaan yang sangat baik menurut saya. Pak, kalau satelit nggak kelihatan bisa diukur nggak? Ya nggak bisa. Kamu pingin bercermin, tapi kamu tidak ada di depan cermin. Emang bisa kelihatan pantulanmu? Nggak bisa. Jadi harus ketika kelihatan satelitnya. Kalau nah ini. Pengukuran pada SLR dilakukan pada saat satelit melintas di atas stasiun pengamat. Apakah pengukuran jaraknya harus dilakukan pada saat melintas? Nah, kalau nggak saat melintas, gimana cara ngukurnya? Nah, kamu nggak bisa memancarkan sinyalnya kok. Jadi mau nggak mau harus begitu gitu. Jadi mau nggak mau harus ketika satelitnya kelihatan. Sekarang kalau nggak kelihatan, kamu mau nembak apa? Mau nembak pacarmu yang udah ditembak ya, kan udah jadi pacar. Kalau ternyata belum ya berarti tembak dulu. Tapi kan ini nggak bisa kalau satelit tidak tampak di atas, ya gimana cara Anda bisa menembak gitu ya? Anda bisa memantulkan. Saya pokoknya pingin mantulin laser ini ke satelit. Nah kalau satelitnya nggak kelihatan, mau mantulin ke siapa? Kan nggak ada. Jadi harus ada satelitnya. Dan pengukuran yang bisa dilakukan ya ketika satelitnya kelihatan. Syukri, pertanyaan yang bagus. Lalu ada juga yang tanya, Pak, laser kan nggak kelihatan. Laser kan nggak tembus awan. Nah kalau ada awan terus gimana Pak? Apakah tetap diukur? Jawabannya ya enggak, kamu kok maksa sekali. Ketika ada awan ya sudah, berarti kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran. Apa yang terjadi Pak ketika ada awan? Ya enggak ngukur. Semudah itu gitu. Karena ya apa yang bisa dilakukan ketika kita tidak bisa menembus awan? Mau ngapain? Mau meminta tolong ke awannya biar pergi kan nggak bisa. Jadi harus menunggu ketika cuaca itu bagus. Seperti contoh kalau Anda lihat di sini, nah ini mulai ya. Nah ini itu dia mengikuti pergerakan dari si satelitnya. Berapa kali dia ngukur berulang-ulang terus-terusan ini. Tapi karena ada pulsa-pulsanya, pada dasarnya kalau Anda ini coba
lambatkan, tapi lambatkannya nggak cuman 0,25 kali, tapi pelambatannya itu sampai 5 nanosekon atau 0,1 nanosekon, Anda akan melihat dia seperti kalau Anda main game, menembak kan nggak mungkin langsung nembak terus ya, atau continue kan nggak bisa. Pasti satu peluru gitu. Nah itu maksudnya adalah pulsa. Atau det, kayak nggak bisa det, gitu kan nggak bisa. Pasti satu peluru, tapi gara-gara ini waktunya terlalu cepat, sehingga 0,1 nanosekon itu kan kedipan mata aja nggak sampai 1 nanosekon gitu ya. Berarti Anda tidak bisa mendeteksi beda antara 1 nanosekon sebelumnya dan 1 nanosekon setelahnya. Makanya kalau ini kelihatan seperti continue, padahal sebenarnya nggak continue. Dia bentuknya adalah pulsa atau seperti tembakan yang mempunyai jeda. Kayak kalau misal suara ya det gitu, bukan det gitu. Paham ya maksudnya? Kayak kalau sandi Morse, dia bukan yang panjang, bukan yang tit gitu enggak, tapi tit gitu. Alias dia merupakan seperti tembakan. Pada dasarnya pulsa itu seperti itu. Dan ini dia bergerak. Nah, ini gerak nih mengikuti satelit nih. Nah, muter. Nah, ini dia mengikuti satelit tuh. Tuh. Kalau kamu lihat di sini, di waktu yang ini, nah, kelihatan seperti nembak apa? Seperti tidak nembak apa-apa, tapi pada dasarnya di situ adalah ada satelit yang sedang dikeker atau sedang ditembak. Ingat, yang warna putih bawah ini adalah biasanya yang memancarkan itu sebenarnya nggak di tengah putih yang bawah, agak kanan dikit, tapi penerimanya pas di teleskopnya. Dan ini adalah teleskop visible gitu ya. Jadi bisa. Nah, Anda bisa lihat ya pemancarnya itu yang kecil di bawah, bukan di tengahnya. Ini adalah pemancar, kelihatan semoga kursor saya. Yang ini adalah penerimanya, yang besar, teleskop yang besar. Itu adik-adik sekalian bagaimana konsep dari SLR itu sebetulnya. Nah, lalu si Teta bertanya, ini semoga waktunya masih cukup ya, aduh 3 menit lagi. Masih bingung bagaimana menentukan titik normal itu untuk apa sih Pak? Kita tahu titik normal ini buat apa Pak? Titik normal itu penting digunakan untuk, kalau dari gambar ya, untuk menentukan waktu atau menentukan, oh berarti kalau saya coba bikin tulisan ya, nah menentukan bahwa oh saya itu mau ngukur jarak dari sini. Nah, ini sebetulnya ada 3, ini ada 3 apa istilahnya, ada 3 gelombang ini. Gelombang yang pertama yang warna merah yang ini. Nah, kalau Anda lihat ini ya, ini adalah gelombang yang pantulan. Sedangkan gelombang yang kedua adalah gelombang ini. Nah, ini adalah gelombang yang estimasi atau gelombang pancarannya. Sedangkan yang terakhir ini adalah kurva hitungan biasanya. Nah, kalau Anda ingin lihat, Pak, ini yang diukur, yang digunakan sebagai jarak normal, titik normal yang mana? Pasti Anda mikir yang sini ya. Jawabannya adalah tidak. Anda harus membandingkan, mengurangkan antara ini dengan 2 hal yang di sini sama ini. FRI dan FRI ini. Nah, kalau Anda mengkurangkan ini dengan ini dari sini, maka nanti akan Anda ketemu titik di tengah sini sebagai titik normal. Karena kalau Anda lihat ini sama ini, kalau Anda kurangkan adalah selisih dari atas menuju ke sini. Semoga kelihatan. Jadi titik normal ini digunakan sebagai apa? Titik normal itu digunakan sebagai penentu pengukuran jarak, alias oh berarti waktu terimanya itu jam sekian dengan amplitudo sekian. Berarti saya hitung D-nya dari situ. Begitu adik-adik sekalian. Semoga Teta juga ngerti. Nah, terakhir mungkin ya, yaitu bagaimana Pak itu hubungan geometrik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Hubungan geometrik itu urusannya apa toh Pak? Kok saya masih bingung gitu ya. Saya coba pahamkan, semoga bisa memahami gitu. Maksudnya adalah seperti ini. Saya coba ulangi adik-adik ya. Warna hijau saja karena warna hijau yang baru. Ibaratkan begini, Anda mengukurkan dari titik O. Anda dari titik O mengukur ke sini, ke permukaan. Ingat, reflektornya, cerminnya kan tidak di pusat, tapi di permukaan. Sehingga jarak yang diukur dari titik O sini menuju ke mana? Menuju ke permukaannya. Gini ya.
Tetapi, apakah itu yang Anda cari? Kan jawabannya tidak. Yang Anda cari bukan jarak antara O dan P, tapi yang Anda cari adalah jarak antara titik di permukaan bumi yang ini dengan pusat dari satelit. Nah, tadi Hani kalau nggak salah tanya, kenapa Pak kok yang dicari pusat dari satelit nggak salah satu ujungnya aja? Karena perhitungan orbit itu menganggap satelit itu sebagai sebuah titik saja, mau bentuknya gede pun dia dianggap sebuah titik. Nah, titik itu ada di mana? Ada di pusat satelitnya. Jadi orbit satelit itu dihitung berdasarkan pusat satelitnya. Itulah kenapa kalau dari permukaan ya masih belum benar dong, karena kita ingin cari yang dari pusat satelitnya. Itulah kenapa harus kita cari beda jarak antara O ini adalah titik di dalam teleskopnya, dengan titik yang kita ketahui koordinatnya atau yang ingin kita cari koordinatnya. Sehingga nantinya kalau kita sudah melakukan proses pemasukan DO ini, maka jarak yang dicari, yang diketahui atau jarak yang dihitung sudah bukan O dari P, tapi ini kita anggap titik T gitu ya. Maka berarti dari titik T ke P. Tapi apakah titik T ke P ini sudah selesai? Tidak. Kita harus memindah titik P ke titik PU di sini atau titik pusat. Nah, berarti kalau kita sudah memasukkan delta DS ya, delta DO dan delta DS, maka nanti, malah salah pencet, kita nanti bisa menentukan apa? Berarti kita bisa menentukan jarak antara T alias titik di bumi dengan PU atau titik pusat dari satelitnya. Itulah hubungan geometrik di SLR-nya. Insya Allah akan menjadi sebuah kuis adik-adik sekalian di hari ini yang dimulai dari jam 6 sampai jam 7. Itu saja. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Terakhir. Apa namanya? Ya, terima kasih Aulia atas penjelasannya. Mangga kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, mumpung pas jam 5.32. Kalau Niko, seingat saya kamu tanyanya memang di bawah ya Niko ya. Niko mana pertanyaan Niko? Ada beberapa yang memang belum saya tanya ya. Saya jawab tadi, Nadia menanyakan kedua kalau nggak salah ini, tadi belum saya jawab, nanti akan saya jawab setelah setelah waktunya selesai. Nah, Niko ini pertanyaannya yang tadi sudah saya jelaskan. Pak, emang pengaruh panjang pulsa itu apa? Nah, panjang pulsa tidak ada pengaruhnya terhadap kebaikan dari sebuah pengukuran. Panjang pulsa itu cuman berapa lama kamu mencet tombol biar lasernya keluar saja. Tidak ada pengaruhnya sebetulnya. Tapi kalau misal dia lebih pendek pulsanya, berarti apa? Energi yang dikeluarkan lebih sedikit, alias dia lebih hemat energi. Dan ingat, tadi pertanyaan Aan juga sangat baik ya, beberapa yang lain. Kenapa Pak di Indonesia kok nggak ada? Simple jawabannya. Karena orang Indonesia, satu, tidak ada yang ahli SLR. Dua, orang Indonesia tidak bikin SLR karena tidak ada dananya. Karena belum menemukan kegunaannya. Kalau saya diskusi dengan teman-teman dosen ITB menyebutkan bahwa untuk menentukan datum kita masih hanya perlu menggunakan GPS dan DORIS saja, belum sampai ke SLR ataupun malah VLBI. Karena ingat yang paling mahal dari sistem SLR dan LLR itu adalah bagaimana memelihara stasiun buminya dan bagaimana melatih orang agar bisa melakukan pengukuran tersebut. Perhitungannya karena agak susah. Makanya tadi pas Ega tanya, Pak, ngitungnya gimana ya? Ayo kalau mau belajar ngitung sama saya, tapi butuh 3-4 tahun dalam PhD sebetulnya. Karena memang perhitungan itu nanti betul-betul Anda ngitung momen inersia dan beberapa hal yang lain yang membuat Anda bisa tahu, oh ini pengaruh kutub, oh ini pengaruh presesi nutasi, oh ini pengaruh kecepatan rotasi bumi, oh ini pengaruh relativitas dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun pengetahuan mengenai itu masih terbatas dan dalam proses penelitian yang terus berlanjut. Untuk Niko jangan takut kalau ngadat-ngadat, nanti bisa dilihat di YouTube, bisa ditonton di YouTube informasi hari ini. Nah, Maya ini mantul sekali pertanyaannya ya. Pak, kalau udah diketahui jarak dari titik di permukaan bumi ke titik pusat di satelit, jaraknya dipakai buat apa ya Pak?
Jaraknya dipakai untuk menentukan beberapa parameter, Maya. Yang pertama adalah untuk menentukan posisi titikmu itu ada di mana. Karena kalau kita tahu, seperti kalau kita lihat gambar di awal banget, sudah saya jelaskan ya, bahwa kalau kita tahu posisi satelit dan jarak antara satelit dan bumi, maka kita bisa menentukan posisi yang di bawah. Itu adalah guna pertama. Guna kedua, kalau kita sudah tahu posisi yang di bawah, tapi kita ukur terus-menerus dan tahu bedanya berapa, maka kita tidak hanya bisa menentukan posisi yang di bawah berapa, tapi juga bisa menentukan parameter orientasi bumi atau Earth rotation parameter seperti presesi, nutasi, polar motion, dan length of day atau speed of Earth rotation. Selain itu, kalau Anda ukur terus-terusan, kan pasti berubah koordinatnya. Anda bisa menentukan, oh berarti saya, dalam hal ini adalah titik saya, itu bergerak ke arah utara sebanyak 5 cm per tahun misal. Alias kamu jadi tahu studi deformasi ataupun studi geodinamikanya. Ini. Dan ada beberapa yang lain sebetulnya, respon kerak bumi terhadap pasut. Itulah kenapa pasut itu sebetulnya ada 3 kalau Anda kuliah di kuliah bukan hidrografi ya, di kuliah hidrooceanografi ataupun kuliah bersama saya nanti di geodesi kelautan, Anda akan tahu bahwa pasut itu ada 3, ada pasut laut, ada pasut polar atau pasut kutub, dan juga ada pasut dari kerak buminya itu sendiri. Alias kerak bumi itu seperti paru-paru, kembang kempis gitu ya. Naik, turun begitu. Nah, sebelum saya tutup, saya ada sesuatu yang ingin saya jawab juga dari siapa sih ini tadi? Sebentar, Niko, nanti kamu saya jawab. Wahyu atau siapa ya? Atau Bayu kalau tidak salah, bentar. Saya tadi pertanyaan yang menurut saya bagus ya. Nah, gimana Pak kalau pendeteksi sinyal itu mengalami kerusakan? Ya udah, berarti SLR itu tidak bisa digunakan. Jadi kalau dalam konsepnya seperti organ di dalam tubuh kita ya anak-anak, laser tuh mirip seperti jantung, pendeteksi sinyal itu paru-paru. Kalau salah satu itu rusak, ya Anda meninggal, tidak bisa dipakai. Pendeteksi sinyal bisa dipakai, lasernya nggak bisa hidup, ya percuma, nggak ada yang bisa diterima. Lasernya bisa hidup, pendeteksi sinyalnya tidak hidup, ya percuma, tidak ada yang bisa menerima, kan begitu. Alias untuk SLR itu bisa bekerja, maka laser dan pendeteksi sinyal itu keduanya harus sama-sama bisa bekerja, seperti jantung dan paru-paru. Nggak bisa salah satu saja yang bekerja. Nah, lalu pertanyaan dari Niko. Nah, monetisasinya. Ngeri ya. Pak, sebenarnya dalam satelit ini, dalam menggunakan laser SLR itu, monetasinya di bagian mana? Nah, dalam konsep geodesi satelit itu, monetisasinya memang seringkali tidak terlihat. Tapi pada dasarnya apabila kamu tahu posisi teliti, maka kamu nanti bisa melakukan banyak hal dengan lebih efektif dan efisien. Karena apa? Karena kamu tahu posisimu lebih baik, kamu tahu bentuk bumi lebih baik. Nah, kalau ditanya duitnya itu dari mana Pak mereka bangun-bangun seperti itu? Mereka bangun-bangun dapat duit dari biasanya biaya, bukan biaya ya, kayak semacam hibah penelitian oleh Uni Eropa atau oleh siapa gitu. Ya, dunia penelitian kan, dunia research, dunia penelitian itu pasti seperti itu. Jadi dapat duitnya itu dari mana? Dari orang yang mempekerjakan. Untuk apa? Ya untuk kebagusan sains atau untuk memajukan peradaban manusia, pada dasarnya begitu. Jadi kalau ditanya monetisasinya untuk apa, ya dalam hal ini SLR, LLR, dan Spaceborne Laser itu masih dalam tanda kutip tidak ada monetisasi untuk sesuatu yang betul-betul bisa dibuat duit. Nah, mungkin nanti bisa, tapi untuk sekarang belum ada. Jadi jawabannya adalah itu, Niko. Di pertanyaannya, kalau Indonesia ingin bikin SLR harus minta siapa? Harus minta Pak D. Jokowi. Harus bisa meyakinkan beliau bahwa SLR itu penting. Tapi sampai sekarang, bahkan di BIG pun masih merasa bahwa dengan adanya GPS atau GNSS dengan DORIS itu sudah cukup untuk menentukan datum Indonesia atau SRGI 2013.
Mungkin itu saja adik-adik sekalian. Ini akan saya lanjutkan lagi ketika Anda sudah menutup kuliahnya gitu ya. Nanti akan saya sampaikan, sisanya nanti akan saya kasih ke Anda. Kalau ada pertanyaan lagi, mangga bisa via WA, diskusi-diskusi juga mangga via WA, saya open insya Allah. Jangan lupa ya, saya kasih tahu bahwa UAS tinggal 3 pekan lagi. Masih ada pekan ke-14 dan pekan ke-15. Pekan ke-14 kita bahas VLBI dan satelit gravity. Pekan ke-15 kita bahas altimetri. Pekan ke-16 UAS. Bentuknya gimana? Daring tentu saja. Tapi soalnya berapa dan kawan-kawan masih dalam diskusi. Itu saja, jangan lupa absen. Kalau ada yang belum absen nanti bisa disesuaikan skemanya. Tapi sebelum saya tutup, ada Yofi di sini. Saya lihat kayak tidak ada ya. Tidak ada, Yowis berarti. Sekian dari saya, terima kasih. Kuliah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.